Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, bukan teknisi Deso dan juga bukan teknisi cungkring ya, karena saya gembrot. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari Natal untuk kaum Kristiani yang sudah merayakan hari raya ya. Merry Christmas, semoga penuh keberkatan, banyak rezeki, selalu diberi kesehatan, dan tentunya diberi panjang umur ya. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan melanjutkan tutorial-tutorial seputar perbaikan handphone, terkhusus untuk para subscriberku dan para membership yang sampai detik ini sudah mendukung, menyupport channel Griyo Android, sehingga channel Griyo Android terus berkembang. Di sini saya mendapatkan kiriman handphone ini dari Jambi apa Rio ya? Agak lupa saya. Nanti kita unboxing, kemudian kita cek apa kerusakannya, bagaimana analisanya. Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Bagi teman-temanku yang belum join, belum bergabung di membership, tentunya banyak sekali manfaat, banyak sekali video-video, tutorial-tutorial seputar perbaikan CPU RAM UFS yang selalu kita update. Sudah banyak join, baik itu trainer ataupun subscriber yang baru belajar di dunia perbaikan handphone, hardware ataupun software. Tentunya dengan keuntungan selain menyupport, mendukung channel Griyo Android, di join di membership, tentunya akan mendapatkan gratis konsultasi ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah join di membership, bila ada kendala-kendala bisa WA di nomor admin atau ditulis di kolom komentar. Tentunya untuk konsultasinya tidak ada biaya ya. Kemudian akses video yang sudah banyak saya share seputar perbaikan CPU RAM UFS, baik hardware ataupun software, seputar penggunaan alat UFS, ACG-Tech Plus, MIPI, atau alat yang lain, dan selalu akan diupdate ya. Kemudian di situ juga mendapatkan potongan diskon untuk file bila filenya berbayar. Kalau filenya tidak sulit ya tidak berbayar. Oke lur, di sini saya mendapatkan kiriman handphone ini dari subscriber kita. Ini langsung kita unboxing ya. Videonya kita cepatkan, videonya jangan di skip-skip. Pantengin terus channel Griyo Android.
Handphonenya Redmi 9T ya, Redmi 9T. Ini sudah ditulis keterangan jalur CPU, awalnya lampu, kemudian di sini ada untuk ngecek kamera ya. Oke, kita langsung buka ya lur ya. Kita cek dulu ya lur ya untuk nilai konsumsi arus. Seperti biasa saya masih setia menggunakan USB Doctor. Bagi teman-teman yang nanti pengen order USB Doctornya, saya sertakan di pembelian di kolom deskripsi ya. Jadi nanti teman-teman bisa membeli, cukup langsung di check out menggunakan link oranye di Shopee. Tidak perlu saya jelaskan fungsional untuk USB Doctor karena di beberapa konten saya sudah banyak sekali saya ulas untuk penggunaan USB Doctor ya, yang tujuannya ini untuk mengecek di bagian nilai konsumsi arusnya ya, untuk memastikan handphonenya ini mati atau hidup. Ini kita colok seperti ini. Kemudian teman-teman perhatikan untuk nilai konsumsi arusnya ini ada di 1,4 1,7 ampere. Ini berarti handphonenya nyala ya. Ini kalau saya cabut kemudian saya pasang lagi, ini ada getarnya, kemudian di nilai konsumsi arus menunjukkan sudah 1,4 ampere. Berarti ini bisa dipastikan handphonenya posisinya nyala. Ini LCD-nya memang pecah ya lur ya, memang dari bawaan sana ya. Oke, bagaimana nanti cara analisanya? Kita cek dulu kondisi mesinnya. Semoga hari ini kita diberi rezeki, beruntung handphonenya bisa down ya. Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Bagi teman-temanku yang belum join di membership, silahkan join di membership. Tentunya banyak sekali manfaatnya, termasuk gratis konsultasi dan juga akses video yang selalu diupdate, yang selalu kita up setiap minggunya tentang kerusakan CPU, RAM, UFS dan yang lainnya. Videonya jangan di skip-skip, untuk proses bongkarnya saya cepatkan ya. Ini kondisi mesinnya sudah dioprek-oprek lur. Ini memang baru saya lepas ya untuk untuk baterainya. Jadi ini untuk blok bagian lampu ini kalau kita tengok sudah bekas eksekusian. Tetapi nanti harus kita lakukan analisa ya, harus kita ukur karena kondisi handphonenya ini nyala, kondisi handphonenya ini hidup. Ini bisa kita tes ketika kita colok. Kita pasang baterai dan kita tekan on off, ini ada getar dan nilai konsumsi arusnya ini di 1,4 1,3 ampere ya. Ini kalau kita cek menggunakan device manager nanti tentunya akan terbaca ya. Teman-teman bisa cek di bagian device manager. Ini posisinya saya lepas kemudian saya colok. Nah, ini ada respon MTP ya. Ini ada respon di bagian portable di sini ya, MTP, dan ada suara. Jadi ketika saya colok ada bunyi dan ada suara. Ini jadi saya cabut dulu. Nah, ini hilang ya. Nah, ini menunjukkan kalau dari syarat kerja IC programnya sudah oke, karena bisa
diakses semua partisi-partisi yang ada di dalam IC. Jadi kita tidak perlu melakukan penyehuairan, kita tidak perlu istilahnya otak-atik di bagian software, karena jelas handphonenya nyala. Berarti yang harus kita pastikan ini di bagian display atau dari backlightnya ya. Sebelum dilakukan analisa, akan sedikit saya jelaskan untuk teman-teman. Ini saya buka dulu untuk Borneo untuk sedikit menjelaskan. Saya kecilkan dulu ya kegantengan saya biar tidak sulit. Ini kita buka dulu untuk tipe ponselnya seri Redmi 9T ya. Ini sudah menggunakan UFS ya. Di sini nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Ini yang harus dieksekusi apanya gitu kan. Apa dari lag-nya, apa dari LCD-nya. Karena poinnya ini berbeda. Jadi kalau teman-teman menjumpai kasus seperti yang saya pegang seperti ini ya, ini teman-teman harus bisa membedakan apakah ini kerusakan pada LCD lag-nya, apakah ini bermasalah atau rusak di bagian LCD-nya. Jadi ini dua kasus yang berbeda. Teman-teman bisa lihat di layar monitor. Kalau yang saya buka ini di bagian lag atau di bagian lampunya ya. Padahal ini sama-sama tidak mengeluarkan gambar dan sama-sama tidak mengeluarkan lampu seperti itu. Kemudian ini saya buka di bagian LCD. Yang saya buka ini di bagian lampu, di bagian LCD. Jadi teman-teman nanti harus bisa membedakan mana kerusakan display LCD dan mana kerusakan dari backlightnya. Jadi nanti kita analisa ya. Jadi yang pertama saya simpulkan terlebih dahulu untuk penjelasannya nanti. Jadi disimpulkan dulu, kemudian baru dijelaskan. Untuk kerusakan pada LCD itu teman-teman harus bisa memecah. Di sini kan dipermudah dengan aplikasi yang sudah sekarang banyak sekali dimanjakan ya. Aplikasi sudah banyak sekali dimanjakan. Entah teman-teman mau menggunakan Borneo skematik, entah teman-teman mau menggunakan ST, entah teman-teman mau menggunakan Wushinji atau mau menggunakan Pragmatic, bebas. Intinya dari sekian aplikasi itu sudah mengelompokkan, tinggal kita memecah poin-poin mana yang harus nanti kita lakukan analisa. Jadi kalau untuk display itu ada metode analisa. Untuk display atau untuk LCD ada dua metode analisa. Yang pertama adalah teman-teman melakukan pengukuran menggunakan pengukuran hambatan dalam. Jadi teman-teman menggunakan pengukuran hambatan dalam. Jadi kalau untuk pengukuran hambatan dalam itu bisa menggunakan multitester, boleh yang di situ harganya murah atau yang harganya mahal. Yang penting teman-teman bisa mengoperasikannya. Jadi yang pertama untuk analisanya yaitu melakukan pengukuran hambatan dalam, yaitu untuk selektornya diarahkan ke mode dioda mode seperti ini. Kemudian apa saja yang harus dilakukan pengukuran? Mungkin teman-teman kan seperti itu. Jadi pengukuran yang pertama di bagian display itu terbagi menjadi empat kriteria. Jadi yang pertama harus diukur di bagian tegangan kerja. Kemudian yang kedua, teman-teman harus ukur di bagian tegangan perintahnya. Dan yang nomor 3 adalah bagian data. Kemudian yang keempat adalah bagian clock. Jadi teman-teman harus bisa memecah
di satu kelompok yang sudah dikelompokkan oleh aplikasi Borneo contohnya. Terus metode pengukuran pasif itu digunakan di mana? Kan seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti harus bisa mengelompokkannya. Jadi kalau untuk pengukuran pasif itu teman-teman gunakan pada pengukuran di bagian data dan bagian clock. Jadi di sini ada namanya MIPI dari LAN 3 sampai MIPI CLK yang N di sini ya, DSI clock negatif, positif, LAN 0, LAN 1, LAN 2, LAN 3 dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman ketika menjumpai kasus seperti ini semisal kerusakannya display, jadi yang pertama kali harus dilakukan pengukuran hambatan dalam, yaitu untuk probnya, selektornya dirubah di dioda mode, kemudian ukur pertama kali teman-teman di bagian jalur data dan clocknya untuk memastikan jalur tersebut tidak putus. Jadi di LAN DSI 3 sampai paling bawah ini, sampai LAN 0 sama CLK-nya ini diukur semua di jalur. Nah, di sini dari nomor 26 sampai kaki nomor 13 ini semua diukur menggunakan hambatan dalam. Nah, triknya, cara ngukurnya teman-teman jangan ukur di bagian konektor luarnya, tetapi diukur di bagian konektor yang dalam. Jadi kalau ngukur nanti saya praktekkan ini untuk analisa paling mudahnya untuk kerusakan display. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, setelah diukur di bagian jalur data dan clock, ini kita bisa menyimpulkan apakah nanti 0L seperti ini ataukah 00 seperti ini. Nah, kelihatan ya. Kalau nilainya 0L seperti ini, berarti bisa dipastikan komponen tersebut terjadi putus jalur. Seumpama misal teman-teman mengukur di bagian MIPI DSI CLK negatif di bagian kaki nomor 28. Ini kalau teman-teman ukur, jadi prop merah ditaruh di titik pengukurannya, prop hitam nanti ditaruh di prop merah ditaruh di grounding, kemudian prop hitam ditaruh di titik pengukurannya. Ini kok nilainya 0L, berarti bisa disimpulkan nomor kaki 20 ini terjadi putus jalur. Ini mengarah kemana? Oh, mengarah ke sentral prosesor. Berarti bisa disimpulkan jalur yang ke sentral prosesor ini terjadi putus jalur. Kemudian poin yang kedua yaitu melakukan pengukuran aktif. Jadi untuk pengukuran aktif sendiri ini metodenya untuk selektornya harus dirubah ke tulisan V atau vol ya. Nah, seperti ini. Jadi ini cocok sekali nanti untuk teman-teman yang baru belajar ngukur seperti saya. Jadi cocok ketika nanti dapat analisa yang untuk pengukuran display atau mungkin ini lampunya ya, nanti kita eksekusi ya. Ini saya jelaskan dulu cara menggunakan alat ukurnya terlebih dahulu. Untuk pengukuran aktifnya teman-teman pindah ke selektornya di bagian vol seperti ini, kemudian seperti yang kemarin saya jelaskan posisi apakah mau menggunakan pengukuran VBAT ataukah menggunakan pengukuran VBAS. Tetapi yang membedakan ketika teman-teman mau melakukan pengukuran di bagian display itu syaratnya posisi LCD-nya harus terpasang. Jadi kalau triknya, saya kalau ngukur aktif itu posisi handphonenya kita buat fastboot. Karena handphonenya ini kan masih bisa hidup, jadi handphonenya dibuat fastboot, jadi biar standby nyala terus.
Ya gampang, caranya cukup dicabut baterai, pasang baterai, kemudian tekan volume bawah, colok cas. Nanti handphonenya akan fast boot walaupun tidak keluar gambarnya. Tetapi ini standby terus, tinggal dilakukan pengukuran aktifnya. Di bagian apa Mas pengukuran aktifnya? Kalau tadi pengukuran pasifnya dijelaskan pada jalur data dan jalur clock, untuk pengukuran aktifnya itu dilakukan pengukuran pada jalur tegangan kerjanya. Jadi pengukuran di syarat kerjanya ini bisa diukur di bagian Vrec-nya, Vrec L9. Nah, ini Vrec L9 ini harus mengeluarkan nilai 1,8 volt. Yang mana ini dihasilkan oleh apa? Nah, dihasilkan oleh IC power seperti ini ya. Ketika nanti nilai 1,8 volt ini bermasalah, ya tinggal kita bisa simpulkan. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk eksekusi kasusnya. Pantengin terus channel Griyo Android. Jadi untuk permasalahan pada display teman-teman, itu tadi yang perlu dicatat, ada 4 poin yang perlu dicatat, yaitu pertama teman-teman harus bisa mengelompokkan poin apa saja yang harus diukur terlebih dahulu. Saya ulangi, mungkin teman-teman bisa catat. Yang pertama menggunakan pengukuran pasif pada semua syarat kerja display. Yang pertama adalah tegangan kerja, kedua adalah tegangan perintah, kemudian yang ketiga jalur data, dan keempat adalah jalur clock. Apabila di situ nilainya OL berarti putus jalur, karena yang berpotensi putus jalur itu adalah komponen yang terpasang seri seperti ini. Contoh misalnya diukur tadi saya contohkan di kaki pin nomor 20 atau MIPI DSI CLKN. Ini kok di sini nilainya OL berarti terjadi putus jalur. Apabila nilainya 00 kok ternyata di jalur MIPI DSI clock di kaki nomor 20 ini kok diukur kok hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya kok 00 seperti ini. Berarti bisa disimpulkan jalur kaki nomor 20 ini terjadi short. Berarti harus dicek dulu. Kalau short larinya kemana? Oh, larinya ke sentral prosesor. Ya sudah, kita bisa memastikan sentral prosesornya konslet seperti itu. Kemudian poin yang kedua yaitu menggunakan pengukuran aktif. Nah, pengukuran aktif ini hanya dilakukan di sebagian syarat tegangan untuk display. Contoh yaitu di bagian tadi Vrec L9 yang ini ya. Ini selektornya dirubah dulu ke sini ya. Kalau pengukuran pasif atau pengukuran hambatan dalam, selektornya dirubah ke sini. Kemudian pilih dioda mode ya. Kalau untuk pengukuran aktif berarti selektornya dirubah ke voltage seperti ini. Pengukuran aktif hanya dilakukan di bagian syarat tegangan kerja untuk display LCD. Yang pertama diukur di bagian Vrec, kemudian diukur di bagian LCD VSN dan LCD VSP. Nah, VSN ini biasanya nilainya sebesar minus 5 volt dan plus 5 volt. Makanya di video saya sebelumnya itu kan kalau saya menjelaskan kalau propnya ini kebalik cara ngukurnya, ini nanti hasilnya akan minus. Di saat ngukur seperti ini pentingnya kita menggunakan prop ini tidak boleh kebalik. Jadi kalau ngukur ya plusnya harus menggunakan yang merah biar nanti hasil dari nilai VSN ini tidak kebalik. Yang harusnya VSN ini minus 5 volt, karena propnya kebalik ya hasilnya kebalikannya. Seperti itu. Begitu juga LCD VSN VS positifnya. Ini berarti harus keluar plus 5 volt. Mas, kok saya ngukur di
LCD yang AMOLED kok tidak sampai 5 volt? Ya bener, kalau teman-teman menjumpai yang LCD yang handphone yang menggunakan AMOLED itu biasanya tidak sampai 5 volt, 4 volt sekian, ya itu enggak apa-apa, itu masih di ambang batas normal, jadi jangan kaget, ya, tidak saklek di 5 volt saja. Jadi kalau untuk menjumpai LCD yang AMOLED, kalau kok di bawah 5 volt, minus 4 volt sekian di VSN-nya, itu berarti normal. Paham ya lur ya? Jadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengukur untuk semua syarat kerja display LCD dengan metode dua pengukuran, pengukuran hambatan dalam dan pengukuran aktif. Nah, pengukuran hambatan dalam itu ditujukan untuk mengukur data dan mengukur clock, sedangkan untuk pengukuran aktif itu digunakan untuk melakukan pengukuran syarat kerja LCD dan syarat syarat kerjanya di VREQ dan VSN-nya. Seperti itu ya. Oke lur, pantengin terus channel Grio Android, videonya jangan di skip-skip. Kita cek dulu untuk kondisi mesin handphonenya. Ini saya lepas dulu ya lur ya. Ini yang dieksekusi di bagian display, berarti kita pindah ke layar mikroskop dulu ya, supaya bisa kita ukur. Untuk teman-teman yang nanti masih kebingungan cara melakukan pengukuran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini pemasangan hitam putih, hitam sama merahnya jangan salah ya. Kalau yang hitam dipasang tetap di bagian common ya, di bagian yang hitam ya, yang COM ya. Kemudian yang merah tetap dipasang di bagian yang merah. Ini pentingnya ketika nanti teman-teman melakukan pengukuran aktif. Kalau pengukuran aktif di bagian VSN itu hasilnya adalah kebalikannya. Kalau teman-teman nanti kebolak-balik, nanti hasilnya membingungkan. Oke, ini kita ukur dulu di bagian display. Ini lampu ya. Tadi saya jelaskan display, harusnya saya jelaskan lampunya dulu ya. Tapi tidak apa-apa, biar videonya tidak panjang, langsung ke layar mikroskop. Ya, ini ada beberapa komponen yang pecah juga lor. Ini kita ukur pengukuran pasif dulu, ini untuk memastikan apakah nilainya bermasalah apakah tidak. Kelihatan ya lur ya. Kalau pengukuran pasif berarti kabel warna hitam ditaruh di titik pengukuran dan yang merah ditaruh di kutub negatifnya. Jadi jangan salah. Kemudian untuk prop, kabel propnya ini prop selektornya dirubah ke dioda mode yang gambar lambang dioda. Jadi pertama kita ukur dulu. Ini ada kapasitor sebelah power ini pecah lur. Nah ini kita pastikan dulu, ini kalau terjadi short ya harus dibuang. Ini nilainya 00. Coba yang sebelah sini. Oh aman lur, ini juga bekas kapasitor ini aman ya, nilainya 0177. Kemudian kita tengok di bagian VPH. Ini VPH di kapasitor ini ya, sama di bagian ini R2724 ya.
Di sini saya tekan dikit. Ini mengeluarkan nilai ya, 0304, lari ke sini. Ini juga 034. Kemudian di jalur kaki yang sini ini juga 034. Jadi untuk VPH-nya dari sini masuk semua. Kemudian yang di bagian L 055, 050. Ini cumanya agak gosong lur yang L-nya ini. Perasaan saya tuh L-nya ini dari awal tuh sudah agak mencurigakan ya. Ini perasaan tuh kok agak, nah kelihatan ya. Kemudian kita ukur menggunakan pengukuran aktif, apakah sudah keluar. Ini saya putar dulu lur, soalnya mejanya sempit. Kita ukur di bagian L ini keluar enggak untuk nilainya. Kabel propnya jangan kebalik. Di sini 4 volt, ini VPH-nya keluar, cuman ini perasaan saya gosong lur. Ini coba nanti kita ganti dulu ya. Di sini juga keluar 4 volt, berarti aman. Nah, kemudian di diodanya ini juga, oh diodanya sorry sentuh. Ini aman juga, nilai 3,7 3,8. Kita coba ganti L-nya dulu lur. Ini karena ditengok ini mencurigakan sekali. Untuk L lampunya ini gosong lur. Nah kelihatan ya. Untuk pergantian L, diingat-ingat teman-teman, harus ingat-ingat untuk pergantian L coil, karena rata-rata untuk teknisi itu banyak yang tidak menggunakan yang namanya LCR ya. LCR itu lilitan kapasitor resistor kalau nggak salah itu. Jadi alat ukur untuk mengukur nilai dari lilitan, kapasitor, dan resistor. Karena banyaknya teman-teman tidak menggunakan alat yang namanya LCR, makanya saran saya ketika mengganti L pada blok lampu itu ambilkan dari L rangkaian lampu. Jadi jangan asal ambil di L sekitaran power ya. L sekitaran power itu kan biasanya digunakan untuk LDO atau bus regulator atau di bak regulator, di antara itu ya. Nah, kenapa mas? Karena nilai Henry-nya itu tidak sesuai. Kalau nilai Henry-nya tidak sesuai ya secara otomatis kadang diganti L-nya redup, kadang diganti L itu nyala terang sekali tapi selang berapa menit handphonenya mati di lampunya, atau panas sekali. Itu biasanya karena tidak diperhatikannya nilai pada besaran Henry-nya. Jadi kalau untuk saran saya, ketika mau melakukan pergantian pada L pada blok lampu, itu ambilkan di bagian blok lampu, jangan diambilkan dari sekitaran power. Walaupun mirip tapi nilainya berbeda. Oke lur, ini saya ambilkan dulu kanibalannya. Banyak sih kalau L ini, saya copotkan dulu ya. Ini kita lepas dulu, kemudian kita pasang L-nya. Videonya saya cepatkan, jangan di skip-skip. Nanti setelah kita ganti kemudian kita tes ya. Pantengin terus channel Grio Android, videonya jangan di skip-skip. Videonya saya cepatkan.
Jangan lupa lur, ini diukur dulu ya setelah melakukan pemasangan. Itu diukur dulu, teman-teman bisa tengok di settingan propnya, jangan settingan selektornya dirubah ke pengukuran pasif ya. Ini kita ukur di pengukuran cepat saja untuk memastikan kalau L yang kita pasang tadi kita ambilkan dari bangkaian apa ini MediaTek, walaupun yang kita pasang Qualcomm tapi kita ambilkan dari blok bagian display, bagian lampu ya enggak masalah, walaupun dari chipset MediaTek tetap enggak masalah ya, karena untuk L ini nilainya untuk Henry-nya biasanya berbeda ketika kita ambilkan di bagian blok power seperti ini ya. Ini kan blok IC power, di sini nih biasanya LL ini digunakan untuk bus regulator dan digunakan untuk LDO atau buck regulator. LDO itu low drop output. Jadi biasanya untuk nilai Henry-nya ini biasanya lebih kecil dibanding yang digunakan L coil yang digunakan pada backlight seperti itu. Kalau pengen teman-teman lebih pasti berapa nilainya, pengen lebih akurat ya beli alat ukur bukan multitester ya, tapi pakai yang LCR ya. LCR. Harganya sih tidak mahal ya, tapi kalau saya sih belum begitu membutuhkan. Pakai multitester ini udah cukup. Jadi setelah kita ganti, kita ukur dulu pengukuran cepat, pakai pengukuran pasif aja sudah apa-apa. Jadi kita ukur dulu di kaki kanan kirinya. Lah, ini sudah keluar ya 0,295 dan di sini 0,95. Yang kita ganti ini kalau fisiknya sih kita lihat sudah agak apa ya? Seperti gosong seperti itu, Lur. Nah, ini ada buletan ini kelihatan ya. Nah. Oke, sudah kita pasang, kemudian kita tes dulu ya. Kita tes dulu ke tulangannya. Ini saya gunakan kabel yang panjang, Lur. Karena tidak nyampe untuk ke mikroskop. Kemudian kita pasang. Ini untuk merapikannya nanti dulu ya. Ini kita tes dulu aja ya. Yang penting bisa nyala dulu ya. Jadi untuk CPU-nya tidak kita otak-atik, CPU-nya tidak kita single blower, tidak kita panas-panasi sama sekali ya. Murni kita hanya ganti pada LVPH-nya saja. Alasan saya ganti LVPH karena kita diukur tetap nyambung, kanan kiri ini mengeluarkan nilai semua. Sebentar, saya tampilkan dulu ya. Nah, diukur ini mengeluarkan nilai semua di L-nya ini, kanan kiri sini ini mengeluarkan nilai semua, keluar nilai hambatannya. Tetapi di tengok fisiknya itu gosong, agak apa ya, agak gosong. Diukur menggunakan nilainya juga keluar tadi di berapa 4, sekian volt tadi ya. Nah, jadi langsung saya ganti, kemudian kita tes dulu. Harusnya nyala, Lur. Kita belum ngukur-ngukur jalurnya ini tadi. Pengennya saya tadi ngukur jalurnya dulu. Tapi karena nengok fisiknya L-nya itu sudah seperti kembung gitu ya. Jadi ya langsung kelupaan masang. Ya enggak apa-apa lah. Kemudian kita pakai ini kalau dilihat dinilai konsumsi arus oke, sudah tampil gambarnya oke, casnya oke, berarti fix penyakit tidak sampai di jalur CPU.
Oke, bisa on off-nya oke, nyala. Tapi tidak tahu untuk fungsional yang lain karena posisi masuknya sudah oprek-oprekan ya. Jadi insya Allah aman. Jadi poinnya ketika teman-teman mendapati handphone yang dalam kondisinya gelap, dalam kondisinya tidak tampil atau ya gelap, itu teman-teman harus memecah dulu. Apakah di situ dari backlightnya, apakah itu dari displaynya. Kalau untuk display seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu ada beberapa kategori, jadi harus diukur dulu untuk beberapa kategori yang menurut saya sangat krusial, yaitu sering sekali, kadang sepele. Display itu kadang ya mumet ya. Jadi harus bisa dipecah-pecah, mana tegangan kerja, mana tegangan perintah, mana data, dan mana clocknya. Pastikan jalurnya apakah di situ konslet, apakah putus jalur. Kalau tidak konslet, tidak putus jalur, ya kita main feeling seperti kita ganti coil ini tadi ya. Kita harusnya dari nilai pengukurannya sudah keluar semua, tetapi kita tengok fisiknya kok mencurigakan, ya kita ganti seperti itu. Oke lur, paham ya? Ini handphone kiriman dari teman kita dari Jambi, namanya tidak saya sebut karena sesama teknisi ya. Jadi kita rahasiakan untuk nama tokonya. Oke lur, sekiranya dari saya, oh iya, bila banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi ini sudah oke. Nanti tinggal kita tes fungsional yang lain. Pantengin terus channel Grio Android. Bentar lur, kegantengan saya belum saya tampilkan. Astagfirullah. Nah, begini kan enak. Mau pamitan kok nggak kelihatan tampangnya. Oke lur, sekiranya saya cukupkan sekian ya. Bila banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan, videonya terlalu panjang. Poin yang ingin saya sampaikan pada kerusakan interface itu lebih sulit dibanding kerusakan ketika kita melakukan pergantian pada IC program atau sentral prosesor. Karena kalau interface itu kaitannya harus ngukur, kita kehilangan satu poin, satu jalur itu tidak ya istilahnya gagal gitu loh. Handphonenya hidup, ternyata satu poin tidak tersambung atau putus jalur, ya kita ya gagal, tidak nyala gitu loh. Jadi kerusakan interface itu menurut saya lebih sulit dibanding pergantian pada sentral prosesor, CPU atau RAM. Karena kalau CPU RAM itu ya untuk teknik ACP kalau sudah seminggu 2 minggu kita latih itu ya kalau sudah ketemu kliknya ya gampang gitu loh. Eksekusi 1-2 jam harusnya selesai kalau tidak bermasalah di penyakit pada interface. Tapi berbeda ketika penyakitnya lampu, kayak kemarin dapat garapan kiriman ROG sudah nyala, kita repair CPU RAM, tapi karena komponen-komponen pendukung yang lain itu dobrak-abrik, ya bukan dobrak-abrik maksud saya, terkena eksekusi, jadi ya kita harus benerin interface-nya. Satu jalur bermasalah ya bikin mumet seperti itu. Oke lur, videonya saya cukupkan sekian. Bila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.